submit ke Badan POM tadi harus ada data hasil analisa bahwa produk ini mengandung niacinamide 5%. Kalau ternyata dicek di eksternal ternyata tidak mengandung 5%, itu artinya apa, Bu? Ya, ada dua kemungkinan. Dengan produk mutu yang berkualitas, tentu hasilnya akan lebih bagus. Ya. Berarti, Bu, kalau misalnya skincare yang murah banget, Bu? Ya, itu dipertanyakan juga. Jadi kalau kita mengukur retinol, ya standarnya harus retinol. Kalau kita mengukur retinol, standarnya harus retinol. Karena kedua molekul tadi, molekulnya berbeda, pasti punya karakteristik kimia yang berbeda. Apakah serapan UV-nya, apakah retention time-nya, atau parameter yang lain sesuai dengan metode analisa yang dipakai. Oke, berarti secara umum Ibu menjawab bahwa kurang tepat memeriksa retinal dengan indikator retinol. Seperti itu ya, Bu. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Hari ini narasumbernya susah banget didatengin. Waktunya sensitif, Bu. Jadi ada banyak yang keberatan hadir. Sebenarnya banyak yang berbicara. Tapi keberatan hadir karena lagi sensitif sekali. Tapi saya senang sekali hari ini Bu Prof. Henny sudah mau hadir di sini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Dok. Saya perkenalkan dulu Ibu ya. Iya silakan. Prof. Dr. Apoteker Henny Rahmawati, Master of Science. Oke, luar biasa sekali Ibu. Sekolahnya sudah berapa tahun ini Bu? Lama lah, setiap selesai kuliah lagi sampai ya mentok lah. Untuk syarat sebagai dosen kan harus tetap ini ya meningkatkan level pendidikannya kan. Oke, Ibu dosen di Sekolah Farmasi ITB. Oke, di Bandung ya Bu ya? Di Bandung. Keren sekali Bu. Berarti apoteker S1-nya, S2-nya dokter ya Bu ya? Bukan, jadi S1-nya farmasi, kemudian profesi apoteker, lalu S2 Master of Science-nya, lalu S3 dokter. Dokter, profesornya? Profesornya karena dari ITB. Performan akademiknya, jadi kemudian kami mendapatkan gelar itu. Oke. Dan Ibu adalah world's top 2% scientist 2024. Luar biasa. Saya beruntung sekali nih dapat narasumber yang bisa saya ajak ngobrol. Ya, mudah-mudahan bisa. Ibu, kita disclaimer dulu sebelumnya Bu ya. Jadi kita di sini pengen kasih edukasi ke masyarakat tanpa ingin memojokkan satu dan dua orang. Kita sajikan fakta. Yang saya ingin adalah dari kejadian viral ini kita ada satu ilmu nih yang kita bawa ke rumah Ibu. Jadi kan kadang-kadang kita ngeliat nih Bu, nonton viral banget. Tapi yang dapatnya cuma gosip. Dapatnya kebencian. Nggak bungkus apa-apa nih. Yang enak kan kalau misalnya ada kejadian viral, terus kita dapat ilmu nih Bu, pulang dapat ilmu. Oke Bu ya, saya mau tanya-tanya, mungkin dari awal gini Bu, ini kan ada sesuatu hal yang viral, seorang, saya bilang selebgram lah ya, baru, membuka data tentang hasil lab. Yang diuji mandiri Bu. Terus tiba-tiba viral sekali. Dari kejadian ini saya banyak belajar. Saya jujur saya banyak belajar yang dulunya itu saya pikir skincare berbahaya itu adalah skincare yang ada merkuri, ada penyalahgunaan hidroquinon, ada penyalahgunaan steroid. Ternyata ada yang lebih berbahaya dari itu. Dan saya akui itu berbahaya. Adalah skincare yang overclaim atau skincare yang nipu. Di mana skincare itu misalnya kita tulis di sini isinya adalah niacinamide 10% atau retinol 2% atau kita ngomong lagi apalah ada kita klaim tapi ternyata isinya nggak ada Bu. Bahkan beberapa orang bilangnya isinya air. Kan itu jahat Bu ya. Itu kan artinya penipuan. Saya setuju sih Bu. Itu adalah penipuan. Tapi dari kejadian ini saya jadi belajar banyak dan mendalamin hal ini karena ini suatu hal yang baru bagi saya. Mungkin satu-satu kita mulai. Bu, untuk dunia kosmetik sendiri, saya baru sadar bahwa ini ada di bawah farmasi, Bu. Apa betul. Benar, Ibu? Betul. Jadi di ranah ilmu farmasi. Oke. Kenapa di Indonesia masih di ranah farmasi, sedangkan di luar negeri, di beberapa negara besar yang lain, Bu, seperti Thailand, Korea, dan Australia, dan ada beberapa negara lain, itu ada sarjana kosmetikologi ya? Bahkan sampai ada S3-nya bahkan Bu. Di Indonesia belum ada? Belum ada. Ya, memang kemungkinan karena perkembangan kosmetik di Indonesia ya belum sehebat di negara maju. Jadi kurikulum atau pendidikan yang mengarah ke sana mungkin belum dibutuhkan dalam tanda kutip.
Sehingga bidang kosmetik masih memang relevan dengan farmasi ya, kan farmasi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari produk yang berhubungan dengan manusia gitu, termasuk hewan dan tumbuhan sebenarnya. Jadi veteriner pun juga ranahnya farmasi gitu, nggak ada khusus kenapa nggak di bawahnya kedokteran hewan gitu, tapi lebih ke farmasi veteriner gitu. Kosmetik juga sama, karena menyangkut manusia, jadi masih di bawah ranah ilmu farmasi. Tapi Ibu sendiri tahu nggak Bu, apa perbedaan mungkin sarjana farmasi dengan sarjana kosmetikologi yang ada di luar negeri, Bu? Nah, kebetulan saya belum mempelajari spesifik ya, kurikulumnya apa sih. Sarjana itu kan minimal 4 tahun, ditempuh dalam 4 tahun secara formal ya, di suatu lembaga pendidikan. Kebetulan saya memang belum melihat apa kurikulum per semesternya itu gitu ya. Apakah hanya mempelajari produk saja atau termasuk anatomi fisiologi manusia ya, terutama struktur kulit, kemudian eksipien, bahan aktif, formulasi, analisis, sampai ke mungkin teknologi-teknologi maju ya, termasuk alat bantu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kosmetik ya. Misalnya dengan microneedle atau yang lain gitu. Harusnya sampai ke sana ya. Iya, kalau yang saya pelajarin sih, saya cari-cari tahu sih Bu, seperti itu. Tapi fokusnya memang benar-benar ke kulit dan kosmetik Bu. Jadi kayak warna, mereka pelajarin keamanan penggunaan warna, berapa persen dosis warna, berapa persen dosis untuk bahan-bahan untuk skincare, kosmetik, dan lain sebagainya. Tapi kalau di farmasi sendiri itu dipelajarin nggak sebenarnya? Dipelajari. Jadi ada mata kuliah yang namanya teknologi sediaan kosmetik. Itu seperti yang tadi Dr. Richard sampaikan. Jadi mempelajari pertama kulit, kemudian produk kosmetiknya. Ya, produk itu isinya apa. Jadi termasuk bahan aktif dan non-aktif. Jadi bahan aktif ya termasuk retinol, kemudian kolagen dan sebagainya ya, termasuk sampai kepada growth factor ya. Sekarang kan sudah ke peptide, growth factor, DNA sudah masuk. Kalau dulu-dulu kan masih tradisional ya seperti retinol, kemudian niacinamide dan sebagainya. Kalau sekarang sudah berkembang ada copper peptide lagi. Ya, sekarang udah kan Zampira. Pokoknya bahasa-bahasanya makin ada, pantenol. Nah, itu nggak dipelajari di farmasi secara spesifik. Tidak pelajari secara spesifik. Karena memang kita fokusnya ke active pharmaceutical ingredient (API). Tidak yang ke kosmetik, walaupun sebagian API itu ya digunakan juga untuk kosmetik ya, seperti niacinamide kan suplemen mengandung vitamin B, itu kan B3 juga ada kan untuk oral ya. Tapi ternyata dipakai juga untuk topikal sediaan kosmetik. Kurang lebih sama kayak kalau saya dokter umum, saya dapat kelasnya dokter gigi, tapi cuma kayak satu semester dan satu kelas. Ya, seperti itu. Seperti itu. Untuk sendiri di kosmetik sendiri, waktu di farmasi dipelajarinya itu berapa kelas Bu ya? Kalau kelas sih tergantung jumlah mahasiswanya ya, tapi hanya satu mata kuliah memang. Satu mata kuliah. Selama 4 tahun itu cuma satu mata kuliah saja. Untuk kosmetik ya Bu ya? Jadi nggak terlalu mendalam Bu ya? Tidak, dan itu hanya sebagai mata kuliah pilihan, bukan kuliah wajib. Bahkan itu mata kuliah pilihan? Ya, artinya yang tertarik ingin mempelajari kosmetik ya ambil mata kuliah pilihan itu. Gitu. Jadi tidak kurikulum wajib. Berarti itu pembeda antara sarjana farmasi dengan sarjana kosmetik yang ada di luar negeri mungkin Bu ya? Tapi permasalahannya Bu, kosmetik di Indonesia itu yang ngebuatnya ini adalah apoteker Ibu. Pertanyaan saya. Kebanyakan, tidak semua apoteker. Semua dong Bu? Tidak. Kan kalau kita ngomong di pabrik, R&D-nya itu cuma boleh apoteker Bu? Tergantung. R&D-nya nggak harus apoteker. R&D sarjana juga boleh, bisa. Kimia juga bisa, tapi penanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah apoteker. Sedangkan R&D-nya adalah bisa apoteker. Bisa dari sarjana kimia, bisa sarjana biologi. Tapi ya untuk formulasi memang yang tahu kan apoteker. Tapi kalau untuk analisis kan boleh juga dari kimia. Berarti mereka ini sebenarnya autodidak ya untuk di Indonesia ya Bu ya? Mungkin kalau di luar negeri kan sudah ada sarjananya khusus ya Bu ya? Spesifik itu kalau di Indonesia ini masih ya menggunakan bidang lain untuk membuat si kosmetik ini sendiri. Betul ya Bu ya, seperti itu jadi Bu ya? Ada ilmu pendukung lah, kimia, biologi gitu ya. Bu, ini kenapa saya bahas? Karena ternyata saya menemukan fakta bahwa R&D yang ada di lapangan itu kebanyakan dapat datanya bukan dari sekolah Bu.
kebanyakan mereka itu mendapat data, bahan yang mereka gunakan itu adalah dari supplier. Apakah benar seperti itu, Ibu? Ya, benar. Jangankan di kosmetik, di sediaan obat juga sama. Oh, ya? Jadi supplier seringkali memberikan informasi yang mungkin memang tidak terinformasikan di bangku kuliah ya, karena industri bahan baku itu kan pesat juga ya, dan kadang-kadang kalau kita nggak mengikuti kita nggak tahu gitu bahwa sekarang ada katakanlah encapsulated something gitu. Ya, ada industri yang mengembangkan itu, yang tahu memang kan industrinya yang memberikan edukasi kepada kliennya bahwa saya punya vitamin C yang iritasinya lebih rendah misalnya, jadi ester C gitu, tidak sekedar makin asam. canggih ya Bu ya. Dulu vitamin C kayak gini aja nih C-nya nih. Sekarang C-nya entah dibalut liposom lah, betul. Entah dibalut apalah, entah dia bilang ini dibakar pun tidak akan bisa terdegradasi kayak gitu. Jadi lebih canggih lagi ya. Menyesuaikan. Dan kalau misalnya vitamin C kan di udara bebas kayak gini kan teroksidasi. Dia bahkan mungkin ada yang lebih canggih lagi, dan setiap tahun selalu berubah. Iya, betul. Seperti itu Bu ya. Betul. Dan mereka tuh banyak kan taunya dari supplier. Iya, betul. Bu, pertanyaannya gini Bu. Ini kan bahan baku makin berubah, makin canggih Bu. Apakah bahan baku ini kalau misalnya kita periksa ke lab dengan metode yang dari dulu sama, apakah bisa ngecek ini semuanya? Atau kita harus mempelajari dulu karakteristik si bahan baku ini, Bu? Iya, kita harus tahu dulu karakteristik bahan baku tadi. Biasanya industri bahan baku kalau mengeluarkan produknya kan disertai dengan COA. Di COA itu kan misalnya kadarnya berapa, diukur menggunakan metode apa. Nah itu kita konfirmasi gitu. Misalnya mereka menggunakan metode X dengan mendapatkan kadar sekian persen. Nah itu harusnya industri yang membeli bahan baku tadi, biasanya quality control ya, mereka mengkonfirmasi kebenaran dari COA tadi. Kalau industri farmasi seperti itu, tapi saya nggak tahu kalau industri kosmetik. Harusnya sih kalau industri kosmetik yang reputable, mereka akan melakukan itu karena itu bagian dari SOP quality control. Jadi dicek semua karakteristik fisika maupun kimianya, termasuk tadi kadarnya dengan metode apa. Nah kita konfirmasi dengan metode yang dia gunakan benar segitu. Kalau nggak benar kita bisa kembalikan ke supplier tadi. Oke, berarti kalau dari kesimpulan Ibu adalah ketika kita membeli bahan baku dengan karakteristik yang berbeda-beda, maka kita harus mendapatkan informasi utuh dulu, baru kita bisa memeriksakan ke lab. Lab pun harus berkoordinasi dengan si punya bahan baku, kira-kira ini nih niacinamide-nya ternyata nano nih, ya ternyata harus seperti ini kan dulu untuk mendapatkan terdeteksi hasilnya. Harus di treatment khusus dulu, baru bisa mendapatkan, ya Bu ya. Dengan mengetahui data, maka hasilnya akan lebih akurat. Iya, betul itu. Betul ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Sama kalau saya analogikan tuh kayak misalnya kita datang ke seorang dokter atau kita datang ke lab, kita minta periksa darah, akan lebih baik kalau misalnya kita memberikan data. Oh iya, saya ada riwayat darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan memberikan darah tapi tanpa data. Cowok cewek nggak tahu, apa yang diperiksa nggak tahu. Itu namanya blind test ya Bu ya, benar ya Bu ya. Oke. Dapat bahan baku ini Bu, dibuat lalu diperiksa mandiri. Oke. Sedangkan di sini terjadi ada namanya pemeriksaan lagi lanjutan, Bu. Apakah pemeriksaan di luar itu pasti akurat hasilnya, Ibu? Belum tentu. Karena untuk melihat akurasi, pertama kan instrumentasi yang digunakan. Jadi instrumentasinya apa, kemudian apakah alat itu dikalibrasi. Kan misalnya error itu bisa jadi karena alatnya tidak pernah dikalibrasi, bisa jadi. Ya, jadi perlu data bahwa alat itu tidak error gitu. Tapi ini labnya sudah punya sertifikasikan loh Bu. Harusnya sih enggak ya, harusnya tidak. Harusnya kalau memang instrumen tadi punya batas sensitivitas, kan ada batas limit deteksi untuk suatu senyawa itu terpenuhi, harusnya kalau terukur sekian ya sesuai gitu dengan realnya gitu ya. Oke. Artinya kalau misalnya labnya kredibel harusnya bisa mengecek ya Bu ya. Tapi mungkin
lebih tepat kalau dia mengetahui data apa yang diperiksa dulu. Betul. Mungkin seperti itu, Bu, ya, dan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang akurat, betul. Bu, tapi kalau misalnya nih benar nih, Bu, ternyata banyak banget skincare yang overclaim nih, Bu. Banyak yang ketahuan lagi, Bu, overclaim. Nah, sekarang saya pengen bagaimana sih pemeriksaan yang akurat supaya kan enggak, karena kan kita begitu kita ngomong overclaim kan harus benar overclaim, Bu, ya. Bagaimana sih tekniknya supaya pemeriksaan kita itu akurat benar, Bu? Ya. Jadi overclaim itu artinya yang diunggulkan adalah komposisi dalam produk tadi ya. Memang kelemahannya untuk produk kosmetik beda dengan produk pangan, suplemen, bahkan obat, itu notifikasi sih. Oleh Badan POM hanya berupa notifikasi. Jadi tidak sedetil produk-produk lainnya, ya, pangan, suplemen, obat yang kalau di situ disebutkan komposisinya A, B, C, D, E, F, ya semuanya harus diukur. Kita harus kalau di obat diukur, Bu? Diukur. Pasti diukur? Enggak semua ya. Misalnya kalau multivitamin itu ada beberapa yang harusnya sih idealnya diukur. Oke. Amoxicillin misalnya 500 mg itu diukur? Harus diukur. Harus diukur? Harus Cefixim 100 gram harus diukur? Harus. Oke, kalau di obat harus diukur? Harus. Karena kalau di kosmetik sendiri? Nah, kalau di kosmetik itu karena saya bilang tadi kelemahannya kan berupa notifikasi ya. Mestinya sih diukur juga, tapi persyaratannya itu tidak seketat farmasi, tidak seketat obat. Jangankan obat, suplemen aja misalnya ada 10 vitamin, nggak semuanya diukur. Jadi mungkin diambil yang beberapa gitu ya. Tapi memang idealnya harus gitu ya. Tapi Badan POM atau regulasi itu memberikan kelonggaran yang diukur ini aja vitamin C, vitamin A, yang lain nggak apa-apa. Oke, ada beberapa yang diukur, ada beberapa yang tidak diukur. Ya. Itu sebelum notifikasi keluar ya, Bu, ya? Iya, kalau sebelum notifikasi keluar kan industri farmasi harus mensubmit dokumen. Oke, harus dicek terlebih dahulu. Terkait produk kan, termasuk proses pembuatan, kemudian komposisinya apa saja. Nah, yang aktif ingredient itu, misalnya itu menjadi itu yang dianggap efektif itu harus diukur. Misalnya niacinamide 5%. Harusnya memang terbukti 5% di dalam dokumen submit yang di submit ke Badan POM tadi harus ada data hasil analisa bahwa produk ini mengandung niacinamide 5%. Kalau ternyata dicek di eksternal ternyata tidak mengandung 5%, itu artinya apa, Bu? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi degradasi, ya setelah sekian penyimpanan, sekian waktu penyimpanan, atau ya bisa oleh industri yang bersangkutan. Gitu. Memang nipu ya, Bu, ya? Memang ngurangin bahan? Biasanya tidak mengurangi malah ya. Jadi? Kalau kosmetik misalnya 5%, mungkin dia nambahnya kurang dari 5%. Betul. Bisa jadi seperti mungkin nggak seperti itu, Ibu? Saya bilang kemungkinan sih pasti ada ya. Kemungkinan itu pasti ada. Tapi kalau untuk industri-industri besar sepertinya mereka akan menjaga reputasi. Kalau untuk industri besar ya. Tapi kalau ya kemungkinan itu pasti ada saja gitu. Kalau di obat malah di-offerkan supaya dia memenuhi syarat. Oke. Ya kan untuk mengkompensasi terdegradasi, jadi supaya masa pakainya sekian masih tetap persentasenya segitu, biasanya suka dinaikkan. Tapi dinaikkan itu ada batasnya juga. Batas wajarnya, batas Bu, wajar ya? yang tidak menimbulkan toksisitas. Tapi kalau dikurangi, kalau di obat-obatan malah tidak. Tapi kalau di kosmetik saya tidak tahu ya. Tapi kemungkinan tuh ada. Pasti kemungkinan ada. Kemungkinan tuh ada. Satu tadi kemungkinan memang nipu nih, Bu, ya. Yang kedua tadi ada kemungkinan terdegradasi. Apakah itu hal yang wajar, Ibu? Hal yang wajar untuk suatu senyawa kimia. Oke. Kalau misalnya itu terdegradasi karena waktu ataupun karena lingkungan, uji stabilitasnya juga mungkin kurang baik, Ibu. Apakah itu tetap memberikan efek, Ibu? Kalau kadarnya di bawah kadar efektivitas tentunya tidak ya. Oke. Apalagi jika hasil degradasinya itu jauh banget, menghasilkan senyawa yang malah toksik. Oh, bisa seperti itu? Bisa. Jadi hasil degradanya, makanya kadang-kadang degradanya tidak boleh melebihi sekian persen karena dikhawatirkan hasil degradasinya itu justru menjadi senyawa yang toksik. Oke, bisa Bu, jadi. Apakah kualitas suatu bahan itu bisa menentukan
barang ini mudah teroksidasi, barang ini tidak mudah teroksidasi, barang ini stabil, barang ini lebih cepat kerjanya. Ini produk yang sama, Bu, ya, dengan kualitas yang berbeda, itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi dari sumber yang berbeda pun bisa berbeda efektivitasnya, walaupun namanya sama. Oke. Jadi misalnya vitamin B3 dari India dengan vitamin B3 dari Jerman, bisa jadi efektivitasnya berbeda. Oh. Berarti benar, Bu, ya, ada mutu, ada harga, ada kualitas. Oke, itu yang membedakan harga suatu obat dan harga suatu skincare juga mungkin, Ibu, ya? Betul. Oke, makanya ada, kalau obat mungkin ada yang generik. Iya, betul. Ada yang bermerek. Ada yang paten. Ya, ada yang paten. Padahal isinya sama nih, Bu. Iya. Tapi katanya sih, ini mungkin saya tanya ke Ibu, soluble-nya dan bahan aktifnya juga berbeda. Sehingga membuat produk yang bermerek ini kerjanya lebih cepat, lebih ampuh. Betul seperti itu, Bu, ya? Betul. Oke, begitupun juga dengan skincare sebenarnya. Iya. Dengan produk mutu yang berkualitas, tentu hasilnya akan lebih bagus. Berarti, Bu, kalau misalnya skincare yang murah banget, Bu. Ya, itu dipertanyakan juga efektivitasnya. Ya kan, kalau murah kan pasti ada something ya. Maksudnya, kok bisa murah sih? Bahannya mungkin, ya mohon maaf, sumbernya dari mana ini? Kan rentang harga itu kan bisa lebar ya. Ya kayak kita beli baju aja ya, kalau merek ini kan memang bahannya memang bagus. Ya sama juga sebenarnya dengan kosmetik, dengan obat gitu. Sumbernya dari sumber bahan bakunya itu. Oke, berarti mutu dan kualitas, Bu, ya? Iya. Permasalahan begitu sudah diaduk jadi krim, Bu, nggak ada bedanya, Bu. Nah, betul. Cuman kan yang membuktikan nanti efektivitasnya. Oke. Bahwa dia aman dan efektif, itu kan yang penting, aman dan efektif ya. Oke, Ibu, kemarin saya terhubung dengan salah satu profesor di Korea dan salah satu profesor juga di US. Ada sedikit perbedaan pandangan, Bu. Saya minta pandangan Ibu mungkin yang lebih ahli, profesor di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa bahan dalam kosmetik itu yang tidak bisa diperiksa serta-merta, dipisahkan. Contoh, ketika kita sudah mencampur suatu barang minuman ini dengan adukan kosmetik, maka kita itu nggak bisa memisahkan kayak, oke, ini niacinamide-nya segini loh, ini alpha-arbutinnya segini loh, ini tranexamide-nya segini loh, ini segini loh. Mungkin kira-kira bisa, tapi dengan pasti itu tidak bisa. Menurut pendapat Ibu, bagaimana? Nah, jadi itulah kecanggihan metode analisa. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memisahkan senyawa dalam campuran yang kompleks itu masing-masing individu terdeteksi. Misalnya menggunakan liquid chromatografi ya. Liquid chromatografi pun berkembang terus ya karena kondisi produk farmasi itu kan berkembang terus ya. Kadang-kadang jumlahnya kecil dengan jumlah yang besar, katakanlah yang 1 mikrogram, yang 1 gram. Kalau kita mengukur dalam sekali ukuran, mungkin yang mikrogram nggak terdeteksi, yang gram terdeteksi. Jadi harus ada 2 kali misalnya ya untuk yang gram. Karena nggak mungkin nanti yang satu puncaknya gede, yang satu puncaknya kecil nggak kelihatan, kan nggak akurat jadinya. Jadi harus 2 kali. Semisal itu kadarnya berdekatan gitu ya dalam skala mikrogram semua atau nanogram semua atau gram semua dengan metode yang separasi yang spesifik ya untuk masing-masing molekul bisa dipisahkan secara tunggal, kemungkinan bisa. Tapi alat seperti itu kan canggih, yang sangat canggih ya, harus canggih gitu. Mungkin kalau 3 senyawa bisa sekali injeksi keluar semua. Tapi kalau 10 senyawa mungkin yang satu kadarnya kecil, satu yang besar mungkin nggak bisa sekali. Jadi harus beberapa kali teridentifikasi masing-masing. Artinya bisa tapi sulit. Bisa tapi perlu ya itu perlu tadi. Waktu dan perlu effort ya, Bu ya. Tapi bisa, Bu ya. Bisa. Oke. Bu, Ibu ngelihat dunia kosmetik Indonesia, aku ngelihat ada ke arah yang positif, Bu. Walaupun kemarin ada sedikit keributan, tapi aku ngerasa ini adalah suatu perjalanan baru di dunia kosmetik yang menegur kita semuanya bahwa ada yang dinamakan dengan overclaim, ada yang dinamakan dengan skincare berbahaya. Ya.
Apakah hal ini menjadi tantangan baru untuk dunia farmasi? Karena ini kan masih sampai sekarang ini kan masih tanggung jawabnya farmasi, Bu. Ya, jelas sekali ya. Jadi kami dari farmasi tentunya sangat peduli lah ya dengan kondisi yang terjadi di masyarakat ya, terutama untuk produk-produk kosmetik. Intinya ya karena produk kosmetik itu produk yang paling seksi ya. Artinya semua orang bisa bikin gitu, bebas karena tadi regulasinya masih sangat longgar lah ya. Masih dipermudah. Jadi artinya semua orang, bahkan ibu-ibu rumah tangga itu pun bisa membuat home industry kosmetik yang dijual ke tetangga-tetangga segala macam gitu. Dan produk-produk impor juga banyak gitu ya. Jadi jika kita kemudian melihat masyarakat yang tidak teredukasi dengan produk kosmetik, gampang sekali tergiur dengan janji-janji produk itu yang akhirnya malah berdampak merusak kulit gitu ya, udah merogoh kocek mahal-mahal, terus yang dapat bukannya cantik malah tambah hancur atau malah nggak ada hasil. Ya, jadi memang masyarakat harus diedukasi gitu. Masyarakat harus diedukasi, bagian farmasi mungkin dibekali ilmu tambahan untuk kosmetologi. Ya, mungkin kurikulum ke arah kosmetik lebih banyak ya, Bu ya. Gitu ya. Bukan pilihan, Bu ya, tapi wajib berarti ke depan. Tapi sebenarnya memang tadi saya bilang hanya satu mata kuliah dan itu pun pilihan. Kalau mahasiswa ingin mendalami kosmetik, mereka bisa ngambil tugas akhirnya ke kosmetik sebenarnya. S2-nya pun nanti juga bisa mendalami ke kosmetik risetnya gitu. Sebenarnya masih membuka peluang juga sih, walaupun kurikulumnya mengatakan hanya satu mata kuliah tentang teknologi kosmetik dan itu hanya pilihan. Nah, nanti tinggal mahasiswanya aja kalau dia mau mendalami ya penelitiannya di situ, kemudian ngambil S2-nya lagi ke arah situ. Akhirnya mereka akan dapat ilmu yang sangat dalam ya tentang kosmetik. Lebih banyak, Bu ya. Tapi mungkin bisa nanti saya usulkan, Dok, bagus juga ini. Mungkin ditambah lah ya kurikulumnya tentang kosmetik karena trennya sekarang ini kan kosmetik lebih banyak, Bu. Lebih banyak gitu. Bu, kemarin sempat ada perdebatan. Mungkin saya bertanya dengan Ibu dosen saja. Karena ini bukan ranahnya dokter sebenarnya, Bu. Yeah. Kemarin ada pemeriksaan retinal. Retinal itu ternyata adalah turunan dari asam retinoid ya, Bu ya, benar ya. Turunan pertama dari asam retinoid adalah retinal, lalu turunan keduanya adalah retinol. Nah, apakah pemeriksaan lab retinal itu tergambarkan dari pemeriksaan indikator retinol, Bu? Jadi produk nih, ada tulisannya retinal nih. Bisa nggak kita ngecek pakai retinol, Bu, indikatornya? Harusnya sih kalau molekulnya berbeda, metode analisanya sih mungkin sama, tapi yang berbeda itu mungkin katakanlah ini saya kasih contoh ya, Dok. Misalnya menggunakan high performance liquid chromatography, ya kan itu ada panjang gelombang atau retensi time ya, waktu retensi yang spesifik untuk tiap jenis molekul. Jadi kalau retinol sama retinal itu kan molekul yang berbeda, itu pasti ada parameter yang berbeda juga di dalam metode analisanya gitu. Jadi tetap harus distandarisasi dengan standar yang relevan. Jadi kalau kita mengukur retinal, ya standarnya harus retinal. Kalau kita mengukur retinol, standarnya harus retinal karena kedua molekul tadi molekulnya berbeda, pasti punya karakteristik kimia yang berbeda. Apakah serapan UV-nya, apakah retention time-nya, atau parameter yang lain sesuai dengan metode analisa yang dipakai. Ya, berarti secara umum Ibu menjawab bahwa kurang tepat memeriksa retinal dengan indikator retinol. Iya. Seperti itu ya, Bu ya. Bu, ini saya ada dengar akhir-akhir ini dunia ini makin canggih, Ibu. Dulu kita kenalnya cuma retinol saja, Bu. Ternyata akhir-akhir ini ada yang namanya retinal lagi, Bu. Terus retinalnya ada lagi yang bisa dibungkus liposom. Ini bukan cuma retinal, Bu ya. Tapi ada beberapa senyawa itu ada yang dibungkus liposom, ada encapsulated, ada encapsulated, ada juga yang pokoknya dia dibungkus sesuatu hal yang baru. Seberkembang ini dunia bahan aktif kimia di Indonesia, Bu. Memang betul. Atau di dunia, Bu ya. Betul. Itu tidak terjadi hanya untuk senyawa kosmetik, tapi senyawa obat juga sama. Oh ya. Ya.
Jadi perkembangan teknologi formulasi itu yang saya bilang smart technology memang intinya adalah meningkatkan efektivitas dari senyawa aktif tersebut. Ya, apakah itu untuk kosmetik, apakah itu untuk obat atau untuk pangan dan sebagainya. Intinya meningkatkan efektivitas dan menurunkan toksisitas. Nggak semua senyawa kan punya karakteristik yang sama. Ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Ada yang soluble, ada yang tidak soluble. Ada yang permeable, ada yang tidak. Nah, yang bermasalah ini yang memerlukan smart teknologi. Oh, namanya smart teknologi. Ya, kayak misalnya nanoteknologi. Liposom itu salah satu bagian dari nanoteknologi. Oke. Karena ukurannya nanometer kan. Tujuannya meningkatkan efektivitas, mengurangi efek sampingnya. Ya. Contoh nyata kayak gini, Bu. Kalau saya ngomong benar atau enggak, misalnya vitamin C, dulu kan kalau minum vitamin C pasti nyeri lambung. Iya, betul. Sekarang ada vitamin C yang dimakan mengurangi nyeri lambung. Iya, betul. Seperti itu, Bu, ya? Seperti itu. Termasuk kalau yang untuk kosmetik ya. Kalau katakanlah vitamin C itu kan larut air, dia tidak akan mudah terpenetrasi ke lapisan kulit tertentu. Karena dia sangat hidrofilik ya. Jadi kalau senyawa sangat hidrofilik akan sulit masuk ke dalam lapisan kulit tertentu. Jadi dia harus dibikin sedikit hidrofilik, sedikit lipofilik. Salah satunya dengan permainan itu tadi. Okay. Dia dienkapsulasi, dia ditambahkan dalam bentuk senyawa kimia yang lain. Jadi bukan asam askorbat tapi mungkin esternya atau bentuk garamnya, jadi dimodifikasi struktur kimianya. Keren, Bu, ya. Saya tuh jadi semangat loh. Ya seperti yang turunan itu ya, vitamin B3 kemudian turunannya niacinamide atau nikotinamide, nanti ada turunan-turunan lain. Tapi intinya itu nanti kembalinya ke senyawa asal vitamin B3 itu, walaupun turunannya mau bentuk ester, bentuk garam, bentuk yang lain-lain. Setelah masuk ke dalam tubuh ya vitamin induknya itu yang berperan gitu. Jadi bentuk-bentuk modifikasi tadi hanya membantu dia terpenetrasi, membantu lebih stabil, membantu tidak iritan gitu aja sih. Oke, berarti kita yang di dunia farmasi dan di dunia kosmetik itu juga harus buka mata terus-menerus ya, Bu, ya? Karena teknologi terus maju sehingga kita bisa memanfaatkan semuanya ini ya, Bu, ya. Betul. Termasuk yang sekarang kolagen itu kan ada dipecah-pecah lagi ya. Jadi tripeptide, kolagen, segala macam. Itu kan tujuannya supaya dia mudah terabsorpsi kan. Kalau kolagen kan molekul besar, masuknya kan sulit. Ya, jadi buat peptidanya. Tapi nanti efeknya sama juga mengencangkan kulit, elastisitas kulit. Seperti itulah tren teknologi itu. Yeah. Jadi yang tadi dokter bilang enkapsulasi itu juga sangat wajar karena ya itu tadi berbagai karakter molekul itu berbeda-beda. Jadi dia pengen dilindungi, dia pengen lebih bisa masuk ke dalam tubuh sampai ke lapisan tertentu begitu. Oke, Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Karena begitu banyak yang modifikasi di dunia kosmetik atau senyawa nih, Bu, ya. Apakah senyawa ini? Apakah lab ini bisa serta-merta memeriksa atau sebaiknya apa yang dilakukan, Bu? Karena kan bisa chaos nih, Bu. Contohnya kayak gini ya. Aku nggak tahu nih, Bu. Aku kan buta nih, Bu, ya. Jadi bertanya dengan Ibu saja deh, cari aman. Misalnya gini, Bu. Saya punya lab dan lab saya sudah kan. Tapi kan bagaimanapun juga dunia kosmetik atau dunia farmasi majunya pesat sekali, Bu, ya. Misal saya meriksa amoxicillin Ibu deh. Amoxicillin Ibu saya periksa 500 mg. Oh, benar 500 mg. Selanjutnya mungkin amoxicillin ini kan berubah jadi lebih canggih lagi, generasi berikutnya. Sehingga pada waktu suatu hari nanti mungkin nggak saya cek dengan alat yang sama, saya cek amoxicillinnya hampir tidak ketemu atau misalnya 100, mungkin nggak seperti itu karena kecanggihan? Mungkin. Jadi instrumentasi harus mengikuti kemajuan senyawa ini. Termasuk dia diformulasikan dalam suatu platform teknologi tertentu ya. Misalnya dikonjugasikan, misalnya di enkapsulasi tadi. Jadi instrumentasi harus mengikuti juga perkembangan kimianya. Oke. Termasuk SDM-nya pasti ya otomatis mengikuti ya. Kalau alatnya canggih-canggih kan harus mengimbangi kecanggihan alat itu. Oke. Terima kasih, Bu. Bu, terakhir kalau misalnya kita ketemu suatu produk yang overclaim, yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan kita sudah meriksa, anggap saja nih, Bu, kita sudah periksa benar nih, Bu. Dari lab-nya sudah benar, dari BPOM-nya juga sudah benar. Menurut Ibu, hukuman seperti apa sih yang layak kita berikan kepada
produsen yang seperti iya, itu. seperti itu. Sementara izinnya dicabut atau produknya di recall. Oke, itu yang paling bijaksana, Bu ya. Ownernya merecall produknya terus mengganti yang baru ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu, bijaksana sekali Ibu. Mudah-mudahan edukasi kita bisa bermanfaat dan bahwa orang tuh bawa sesuatu sih dari kejadian yang viral ini, Bu ya. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Dokter Richard. Cukup dengan tanya Dokter Richard.